Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan presentasi mengenai pemanfaatan smart farming untuk perlindungan tanaman. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Muhammad Yusuf Effendi, NIM 105, Karenski Yeskiel Putra, NIM 108, Rizky Putri Handiani, NIM 112, Rizal Zakanur Hakim, NIM 143, dan yang terakhir Dimas Sakti Raihan Akbar, NIM 149. Dalam presentasi kami, terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian smart farming, yang kedua potensi dan kendala smart farming, dan yang terakhir ada peran smart farming dalam perlindungan tanaman. Yang pertama, pengertian smart farming. Smart farming adalah sebuah metode pertanian cerdas yang berbasis teknologi yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk memudahkan petani dalam melakukan pekerjaannya. Smart farming ini menggunakan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi, contohnya seperti tablet dan handphone, dalam mengumpulkan informasi, seperti status harga tanah, kelembaban udara, kondisi cuaca, dan lain sebagainya, yang diperoleh dari lapangan dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Adapun potensi smart farming terbagi atas 7. Yang pertama yaitu efisiensi input pertanian. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Yang ketiga, produk hasil akan berkualitas lebih baik. Yang keempat, ada residu kimia lebih minimal. Dan yang kelima, mewujudkan ketahanan pangan. Yang keenam, mengurangi beban kerja dari petani. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya ada kendala dari smart farming. Yang pertama, mengelola volume data. Manajemen data merupakan tantangan berkelanjutan bagi banyak petani dari agribisnis. Hampir tidak mungkin untuk memantau atau menganalisis ratusan ribu titik data tersebut setiap hari atau mingguan selama seluruh musim tanam. Yang kedua, ada 4 tahap pertanian presisi. Akuisisi data, interpretasi, analisis, dan kontrol. Agar berhasil menerapkan dan menjalankan sistem pertanian cerdas, Anda perlu menerapkan berbagai teknologi mutakhir di seluruh tahapan ini untuk merasakan manfaat yang akan dirasakan. Namun, untuk rata-rata petani menyiapkan arsitektur IoT yang diperlukan di sistem pemantauan lapangan di ladang mereka bisa jadi sulit dan menuntut. Yang ketiga, permasalahan konektivitas. Seiring dengan kemajuan teknologi dan big data serta IoT menjadi bagian yang semakin signifikan dari operasi pertanian, memiliki akses ke koneksi internet yang kuat dan tidak terputus telah menjadi tantangan umum, terutama di lokasi pedesaan. Selanjutnya ada peran smart farming dalam perlindungan tanaman. Yang pertama ada AgriDrone Sprayer. AgriDrone adalah sebuah inovasi yang digunakan untuk aplikasi pestisida cair dan penyiraman yang lebih tepat sehingga dapat menghindari penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Drone sprayer adalah pesawat nirawak yang berfungsi untuk menyemprotkan pestisida untuk membasmi organisme pengganggu tanaman. Drone mampu bekerja dan mandiri sesuai pola yang diinginkan. Pola dibuat menggunakan perangkat Android dan dipandu dengan GPS. Selanjutnya ada sensor tanah dan cuaca. Adanya soil dan weather sensor, sensor tanah dan cuaca yang dipasang di lahan pertanian akan membantu petani memantau, mengukur, dan mencatat kondisi tanaman. Data yang didapat dari sensor ini meliputi udara dan kelembapan tanah, suhu, pH tanah, kadar air, dan perkiraan waktu panen. Jika terjadi anomali, pada lahan petani akan mendapat peringatan dini. Di samping itu, petani juga akan mendapatkan rekomendasi agar tidak terjadi kerusakan terhadap lahan dan tanaman. Sensornya memiliki kemampuan mendeteksi, mengukur, serta mencatat data secara akurat tentang kondisi cuaca pertanian atau agroklimat dan tanah pertanian soil yang dapat dikontrol melalui aplikasi secara real time oleh pengguna smartphone.
Lalu yang ketiga ada sistem irigasi cerdas. Sistem irigasi cerdas dikembangkan sebagai bentuk respon setelah menerima data dari lahan, yaitu tindakan penyiraman otomatis. Apabila ada data di atas nilai ambang batas pembacaan sensor kadar lengas tanah. Dalam sistem irigasi cerdas terdapat fitur penyiraman jarak jauh secara otomatis yang dapat dikendalikan meski pengguna sedang berada di lokasi yang berbeda. Selain itu, sistem irigasi ini dapat digunakan untuk memberikan unsur hara dan sebagai pendeteksi kesuburan tanah yang juga terhubung secara langsung dengan unsur pertumbuhan tanaman lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada teknologi smart pemupukan dengan teknologi nano. Teknologi nano ini merupakan fenomena baru di penggunaan teknologi ini didesain untuk meningkatkan efisiensi penggunaan nutrisi sehingga mengurangi efek terhadap lingkungan. Material pupuk berukuran mikrometer diubah menjadi berukuran nanometer. Selain itu, pemupukan ini berguna bagi perlindungan tanaman dari hama penyakit dan meningkatkan penyerapan hara. Dalam kerjanya itu bekerja pada tanah dengan memecah agregat tanah menjadi molekul atom yang sangat kecil. Sebagai contoh tanah liat yang sangat sulit untuk menyerap air dan hara, teknologi nano ini bekerja memecah tanah liat tersebut menjadi bagian-bagian kecil sehingga luas permukaan penyerapan akan semakin besar. Next. Kemudian ada Agriculture War Room atau AWR. AWR ini adalah sebuah terobosan teknologi yang dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balit Bangtan. AWR dijadikan sebagai pusat komando strategis pembangunan pertanian dalam menggerakkan seluruh stakeholder pertanian yang akan digunakan untuk memicu pertambahan produksi di atas rata-rata. Fungsi AWR ini yaitu untuk pengawasan dan pengendalian serangan hama, memantau penyebaran benih dan bibit unggul, alat komunikasi langsung antara pemerintah dan petani dengan sensor data hasil pertanian. Next. Yang selanjutnya adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria atau PGPR. PGPR sebagai biofertilizer dapat menggantikan pupuk anorganik yang selama ini digunakan. Dengan memberdayakan rhizobacteria dan siklus biologi, maka pelayanan agroekosistem dapat diperbaiki menuju keberlanjutan pertanian. Selain itu, peran PGPR sebagai biokontrol dalam bentuk biopestisida untuk mengendalikan hama dan patogen tanaman telah dianggap praktek baik untuk mempertahankan agroekosistem. PGPR penghasil ACC deaminase dapat melindungi tanaman dari tekanan abiotik maupun biotik. Ini berarti permasalahan lahan kering yang mana tanaman sering mengalami stres air maupun garam dapat diatasi dengan penggunaan PGPR. Kesimpulan, praktek pemanfaatan smart farming sangat memberikan dampak baik bagi pertanian di Indonesia. Dengan catatan kita bisa mengatasi kendala-kendala yang ada. Masa depan pertanian Indonesia adalah pertanian yang cerdas berbasis teknologi atau smart farming. Petani harus mendapatkan pemahaman tentang pemanfaatan lahan yang diperlukan, namun hasilnya memuaskan dan biayanya lebih efisien. Dengan smart farming, efektivitas dan efisiensi usaha tani lebih terukur karena semua kegiatan petani didasarkan analisis data yang akurat. Adanya smart farming akan membuat budidaya pertanian semakin efektif dan lebih akurat dalam menentukan besarnya kebutuhan sarana produksi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.